Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Winhai Official. Nah, di video kali ini saya sedang berada di situs Monumen Rawagede yang beralamat di Dusun Balongsari, Desa Rawagede, Kecamatan Rawamerta. Nah, banyak peristiwa tragis di monumen ini. Nah, di belakang saya itu ada patung-patung yang menceritakan di monumen ini. Mungkin gak lengkap rasanya kalau misalkan gak nemuin narasumber atau ahli sejarah di sini. Mungkin kita akan nemuin narasumbernya. Nah, di belakang kamera itu banyak makam-makam sejarah. Kita akan mengulas tuntas sejarah ini. Oke, kita akan temui narasumbernya. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Winhai Official. Nah, di video kali ini saya sedang berada di monumen situs Rawagede ya Pak. Nah, saya akan berbincang-bincang mengenai sejarah di monumen Rawagede. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Erwin dengan Bapak siapa Pak? Sukarman sebagai narasumber. Bapak Sukarman. Nah, saya akan menceritakan dan Bapak Sukarman itu menceritakan awal mula sejarah di Rawagede ya Pak. Boleh Pak diceritakan? Mohon maaf ada satu Pak. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya kebetulan saya sebagai generasi penerus bangsa. Apa yang terjadi peristiwa 9 Desember 1947 ini agresi militer Belanda kedua. Karena Belanda itu agresi pertama, di mana tentara sekutu setelah membom atom Nagasaki dan Hiroshima, artinya negara-negara besar Amerika, Inggris dan lain-lain, masuk ke Indonesia tanggal 24 Agustus, itulah dikendalikan oleh Belanda. Iya, sampai di Surabaya yang mendarat di sana tanggal 24 adalah tentara Amerika, makanya yang membantai di Surabaya tentara Nika. Di Jawa Barat tuh tentara Inggris, sampai Bandung jadi lautan api, ya. Ya mohon maaf, beberapa bulan yang lalu saya menjelaskan Bandung lautan api, malah di sana di jalan di Pati Ukur di komplek Unpad gitu ya, diundang dalam satu itu menjelaskan peristiwa Bandung lautan api. Di samping ada pahlawan Toha, pahlawan Oto Iskandar di Bandung, selama peristiwa Bandung lautan api ada pemuda yang paling hebat luar biasa sampai gugur dalam pada waktu itu, sampai diberi gelar sampai sekarang Bandung Bandung lautan api itu diberi gelar adalah Maung Bandung. Nah, itulah Maung Bandung ini pemuda yang luar biasa. Ya rata-rata dosen, mahasiswa kalau tanya siapa yang diberi gelar Maung Bandung, ya jawabnya Persib. Padahal adalah seorang nama pemuda namanya Haryanto Kunto. Sekarang makamnya ada di Cikutra Bandung ya. Nah, itu kakaknya Yusuf Kunto yang menculik Bung Karno dari Jakarta ke Rengas Dengklok. Nah, ini paling itu adalah Suroto Kunto. Ini orang yang pendiri tentara peta di Indonesia waktu itu setelah diusir oleh Jepang dari Fakultas Kedokteran ke UIN Ciputa. Nah, ini Suroto Kunto ini nggak mau direkrut oleh Jepang tahun 43 untuk jadi tentara Jepang, diberi pangkat Dendan Cokomicho. Akhirnya menolak, buat apa jadi pangaco, ya makanya diusir di itu Suarjono, Suryaningrat, Utario, Moparimun dan Suroto Kunto. Grupnya itu dipecat ke UIN, disitulah di UIN 44 mendirikan peta pembela tanah air. Nah, ini sekilas peristiwa. Begitu Jepang menyerah tanpa syarat tanggal 6 dan 9 Agustus di bom atom Nagasaki Hiroshima, 14 Agustus Jepang menyerah tanpa syarat di Indonesia, tapi licik pagi-pagi tokoh bangsa kita namanya Bung Karno dibawa terbang ke Vietnam. Di salah satu kota Saigon di sana, Bung Karno dibujuk, dirayu, diolok katakan oleh Jepang supaya mau jadi panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI. Ya kata Bung Karno, aku memang ingin merdeka bangsaku kan gitu. Siap. Akhirnya dipimpin oleh Jepang. Tapi sampai pulang ke Indonesia tanggal 15 Agustus, Bung Karno langsung diserang oleh tokoh-tokoh bangsa kita, oleh generasi muda, masih segala macam. Segera proklamasikan negara kita. Tapi Bung Karno menolak. Malah oleh Singgi, oleh Soekarni, Wikana, Umar Bangsan dan Subarjo, kenapa Anda menolak? Loh, aku ditunjuk panitia oleh Jepang.
Loh, Jepang kemarin di sini udah menyerah. Nah, itu yang jadi miskomunikasi. Jadi Bung Karno nggak tahu Jepang menyerah di Indonesia. Akhirnya Bung Karno sampai ditekan sebenarnya, sampai diancam, sampai berbicara kata Bung Karno, silahkan penggal kepalaku juga. Sampai begitu nih Bung Karno. Saking apa dia taat kepada Jepang, berarti beberapa hari aku ditunjuk panitia kemerdekaan kan gitu. Nah, terdengarlah oleh grup Suroto Kunto yang diusir Jepang, yang untuk melawan Jepang, tentara peta. Datanglah ke rumah Bung Karno, ketemu dengan tokoh-tokoh tadi, Sukarwikan segala macam, grup Suroto Kunto. Kalau begitu besok akan terjadi apa-apa di sini, masyarakat akan datang puluhan ribu orang sini, lebih baik ini secara diam-diam amankan Bung Karno. Diculik itu pengamanan maksudnya. Pertama subuh-subuh tanggal 16 diculik ada Bung Hatta. Yang kedua Bung Karno, ketiga Ibu Fatmawati, dan keempat Guntur anaknya baru 9 bulan. Dibawa keluar Jakarta ke arah timur. Kenapa ke arah timur? Kalau di Jakarta masih kuih Jepang, Bekasi, tapi Kerawang 15 Agustus Jepang udah hancur oleh tentara peta. Nah, makanya dibawa oleh siapa? Sedan wagonnya dibawa oleh Yusuf Kunto, adanya Suroto Kunto. 4 orang berisi. Sampai di perbatasan subuh-subuh Bekasi Karawang, namanya di Gedung Waringin, di situ di Bojong. Sebelah sana tanya oleh para tentara yang dikuasai Jepang, bos siapa ini? Dirahasiakan. Tapi nyebrang ke Tanjung Pura jam 6, langsung bahwa ini sedang penculikan Bung Karno untuk pengamanan. Kalau begitu pengamanan lebih baik bawa ke Rengas Dengklok. Kata Yusuf pun, aku nggak tahu Rengas Dengklok. Udah, ini aja nih penggantinya. Orang Raumerta, Pak Iding bin Salimar, orang Sampora. Buat aku kesana yang bawalah Pak Iding, ganti supirnya. Sampai di kantor asisten Udana, katakan kantor camat depan pasar, mampir Pak Iding ke situ. Asisten Udana di situ namanya Suyono Hadi Pranoto. Bos siapa ini? Ini sedang penculikan Bung Karno. Oh, jangan dibawa ke sini. Lebih baik ke markas peta. Di mana? Yang pinggir Citarum. Yang sekarang jadi Tugu Kedaulatan Tekad, itulah markas peta terkuat di Rengas Dengklok. Iya. 16. Iya, tanggal 16 yang diculik itu tanggal 16 dari subuh. Nah, makanya tapi di Kerawang 15 sudah hancur Jepang. Markas Jepang terkuat di Rengas Dengklok, di Gedong Jangkung. Iya, di Bujong Jangkung yang bebelokan ke ke Pedas, yang di pojok dekat Bang Jabar, di situ dulu pernah jadi Koramil. Nah, di situ. Tapi sekarang Gedong Jangkungnya udah nggak ada lah gitu. Makanya orang Dengklok ditanya, di mana Gedong Jangkung? Aduh, di mana Mas gitu. Nah, itu markas Jepang terkuat di Karawang. Cabangnya di Karawang yang sekarang jadi Pegadaian, alun-alun. Terus cabangnya lagi di Jalan Tuparet yang jadi Holland Bakery. Nah, itu markas cabang-cabang Jepang. Tapi di Dengklok udah diborbari, udah dihancurkan. Ya dibawalah ke markas peta. Waktu itu sekitar jam 8 lewat. Tapi Subeno komandan peta di Rengas Dengklok lagi nggak ada. Tapi prajuritnya banyak. Tapi setengah 9 apa yang terjadi? Anaknya Bung Karno namanya Guntur yang ber-9 bulan ngamuk ingin menyusui. Nah, disitulah Bung Karno jalan kaki sebelah utara pinggir Citarum menemukan rumah Chinese. Ya, itulah yang sekarang jadi rumah sejarah. Kata orang Dengklok mah Babah Kisong, tapi kalau nama aslinya Jio Kisong. Iya, Jio Kisong, iya Cina. Pinggir Citarum sekali. Balik lagi Mars Peta kurang lebih 150 meter, tolong usir yang punya rumah itu. Ya sampai perang diusirnya, karena nggak tahu siapa ini kan waktu itu mah. Akhirnya Jio Kisong ya diusir semua keluar. Bung Karno kasih kamar sebelah kiri Ibu Fatmawati dan Guntur, sebelah kanan Bung Hatta. Jam 9 masuk, setengah 10 menyusui, ya tidur nyenyak kesananya karena bulan puasa, 16 Agustus hari Kamis. Iya, masih bulan puasa. Akhirnya apa yang terjadi? Jam 1:30, tokoh bangsa kita yang pernah terjadi di Jakarta, Sukarni, Wikana, Umar Baksan, Singgi, Subarjo, buat Jeep Willys mewah datang cari, menanyakan, pertama nanya ya tetap di Tanjung Pura. Di mana Bung Karno sedang diculik? Oh, dibawa ke Rengas Dengklok kan. Sampai di Rengas Dengklok kasih Nurdana ditanya, di mana Bung Karno diculik? Oh, di sana di markas peta. Di mana? Di pinggir Citarum. Pas di markas peta, loh di mana Bung Karno diculik? Oh, di sana di rumah pengasingan, rumahnya Jio Kisong.
Ayo antar aku, diantar. Kira lebih hampir jam 2 digedor rumah itu. Ya orang lagi tidur nyenyak, bulan puasa. Akhirnya Bung Karno masih kecek aneh gitu. Duduk sebelah kanan, sebelah kiri, Bung Hatta sebelah kanan. Ada meja kecil bulat di rumah Haji Pisau. Ini Singgih yang paling hebat. Dibentak lagi aja Bung Karno. Siap nggak besok proklamasikan? Bung Karno masih tetap menolak. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ya kan aku ditunjuk panitia oleh Jepang, tunggu aja. Loh, Jepang di sini udah hancur. Jepang di sini udah menyerah, udah borbarir. Kaget Bung Karno. Sampai ngobrol-ngobrol dengan Pak Lurah di situ, Pak Ginun, sebagai tokoh masyarakat segala macam. Oh iya. Udah setengah jam kemudian dibentak lagi oleh sini. Siap besok? Karena kalau nggak besok siap akan diculik selama-lamanya. Ancamannya. Akhirnya Bung Karno apa? Oke, siap. Tapi bukan berkata gitu. Menjawabnya dengan isyarat. Isyarat mengatakan dia tuh aja mengangguk-angguk. Gitu di Rengas Dengklok. Setelah mengangguk-angguk diberilah kertas 1 lembar. Tolong tulis teks proklamasi yang pernah dirumus. Nah itulah teks proklamasi yang aslinya ditulis tangan Bung Karno itu di Rengas Dengklok. Nah setelah teks proklamasi malah bawahnya tertulis Jakarta 1705 wakil-wakil bangsa. Itu masih tahun Jepang. Nah setelah itu tanya lagi, apa? Setelah diketik Sayuti Melik dirubahnya. Kalau ketik Sayuti Melik Jakarta hari 17 bulan 845 atas nama bangsa Indonesia. Kalau tadi wakil-wakil bangsa. Nah ini terus gimana? Apa lambang negara kita? Ya Bung Karno menjawab Garuda Pancasila. Apa lambang negara kita? Yaitu Garuda Pancasila. Tapi satu lagi apa? Bendera negara kita. Bung Karno pertama Belanda 3 warna katanya, merah, putih, biru. Jepang 1 warna. Udah Indonesia kita begini dewi warna merah dan putih. Yang sedang begini dewi warna merah putih Pak Lurah Ginun, Lurah Rengas Dengklok dan Pak Suwaryana tentara peta, termasuk Pak Masrin tokoh masyarakat. Begitu mendengar dewi warna merah putih dari rumah Jio Kisong lari ke pasar Dengklok, hampir setengah kilo mah ada. Nah di pasar depan kantor kecamatan dia beli kertas warna merah dan putih, kertas wajib. Buat bendera gitu Pak. Bendera pertama kali yang dibuat dari kertas wajib. Nah pas lagi bikin bendera, Pak Suyono datang. Oh ini buat apa? Bendera negara kita yang akan datang. Besok kita proklamasi, inilah benderanya merah putih. Lagi disiksikan dina tanggal awi, tihangna, bendera udah jadi 3 jadi semua. Ayo lari lagi ke rumah Jio Kisong. Hampir jam 2, hampir setengah 3. Merdeka gitu, bendera jadi. Nah itulah kalimat detik-detik proklamasi. Nah ini terjadi. Kata Singgih, udah sekarang bendera udah siap, lambang siap, teks udah siap. Ayo kita serang Jepang ke Jakarta. Kata Bung Karno, tunggu, tolonglah beri waktu aku. Apa? Ini kan bulan puasa, baru setengah 3. Tolong aku beri waktu istirahat. Badan dan Badami, ya akhirnya disuruh tidur lagi Bung Karno rumah Jio Kisong. Habis maghrib aja, habis buka baru kita serang ke Jakarta. Tapi apa yang terjadi? Di kantor asisten perdana. Tanggal 16 Agustus jam 4 sore, bendera Jepang sedang berkibar diturunkan. Diganti bendera merah putih, bikin bendera merah gede besar. Nah disitulah 16 Agustus jam 4 sore, Karawang menggoyangkan bangsa, Karawang menggoyangkan dunia. Tapi sekarang mah Karawang bergoyang. Itulah menggoyangkan sebenarnya dulu. Iya, Karawang menggoyangkan bangsa. Sebelum apa namanya? Sebelum merdeka itu. Iya tanggal 16. Tentara Belanda masih ada nggak Pak? Tentara Belanda kan udah Jepang yang menguasai. Ya masih ada di sini. Karena udah masuknya tanggal 24 Agustus. Belum ada. Belanda mah tanggal 24 Agustusnya baru masuk tentara sekutu. Waktu itu masih dikuasai cuma Jepang. Iya, agresi pertamanya 24 Agustus. Ini kedua, 1947. Nah itu masuk merdeka segala macam. Ya akhirnya apa yang terjadi? Ya Bung Karno lagi tidur nyenyak, gak tahu makanya Karawang juluki Pangkal Perjuang itulah Karawang jam 4 sore 16 ya Pangkal Perjuangan Karawang itu disitulah berkibarnya bendera merah putih sebelum negara kita proklamasi.
Mestinya memang tanggal 16 tuh upacara peringatan itu mah di Karawang kudu tanggal 16 sore. Iya, benar. Tapi yang resminya itu tanggal 16. 17. 17 yang Ya resmi. Agustus 17 besoknya. Kenapa? Ya setelah buka puasa berangkatlah semua ke artinya markas Jepang yang diterima oleh Laksamana Maeda. Itu di Laksamana juga bertanya, "Mau apa ke sini?" Kata Bung Karno, "Aku besok akan proklamasi negara." "Tunggu tentara sekutu masuk," kata Jepang. "Kapan?" "Itu 24 Agustus, karena dia menyerah ke sekutu, bukan ke Indonesia kan. Sekarang malam 17, 24 berarti 1 minggu lagi. Nah, sedang ribut-ribut gitu, teks proklamasi yang tulisan tangan Bung Karno Iya. oleh Sayuti Melik minjem mesin ketik. Diketiklah malam itu dari jam 10 sampai jam 11. Di atas bangku didampingi BM dia. BM dia apa, Pak? BM dia ini tokoh agama masa lalu, ya BM dia namanya. Nah, terus apa setelah selesai? Ya itulah rubah bawahnya Jakarta 17845 atas nama Bank Indonesia. "Pak, tolong tanda tangan ini untuk negara kita merdeka." Itu jam 11 malam. Di mana tanda tanganinya? Pas dilihat-lihat di pojok ada piano, jadi nanda tangan itu di atas piano. Bung Hatta, ya artinya Bung Karno di atas piano. Nah sekarang Sayuti Melik sedang ngetik di atas bangku, didampingi BM dia, Bung Karno nanda tangan di atas piano maupun Hatta sudah dipatungkan, bagus luar biasa di Museum Kebangkitan Nasional Monas. Ada. Di dalam ya, Pak? Iya ada. Saya ngeliat di dalam itu di Monas itu ada Garuda gede. Iya, inilah patungnya Bung Karno di atas piano. Mantap dia karena Oma Irama bikin lagu piano. Oh, awal masalahnya berarti di situ ya. Dan juga supaya tahu sampai saat ini dimanapun kalau 17 Agustus anak SD benderanya merah putih pakai kertas wajib. Itu bendera cikal bakalnya dibuatkan oleh bangsa kita merah putih dari kertas wajib. Nah itu waktu itu jam 11 tanda tangan proklamasi segala macam. Besok kita proklamasi lapangan Ikada. Kata Meda tidak bisa lagi aja ditolak. Nah banyak kalau tanya lapangan Ikada di mana, orang banyak yang nggak tahu. Lapangan Ikada itu tahun 45. Malam 17 bisa Ikada. Tapi 61 62 lapangan Ikada dibuatkan monumen nasional. Jadi lapangan Monas saya nama. Besok lapangan Ikada. Tapi yang selain iya, tapi kata Meda tidak bisa, tetap aja ditolak. Udah, kita jangan diatur Jepang, jangan diatur sekutu, kata Bung Karno. Pulang ke rumah. Jam 12 sampai di rumah, ada yang diperintah untuk beli kain warna merah dan putih. Jam setengah 1 diberikan ke Ibu Fatmawati. Itulah bendera pusaka yang dijahit oleh Fatmawati. Jam setengah 2 selesai, sahur, malam Jumat, ya puasa tidur. Jam 7 pada berangkat lapangan Ikada sebagian besar ribuan orang. Ternyata dikuasai Jepang. Nggak bisa. Jam 8 udah puluhan ribu bangsa kita, tapi tentara Jepang juga banyak menguasai kan. Jangan, masih tetap ditolak. Jam 9 ya udah nggak bisa gerak apa-apa bangsa kita, walaupun puluhan ribu. Akhirnya lapor ke Bung Karno. Setengah 10. Apa? Gini. Udah. Setengah 10 pagi aku ini bikin